Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Legenda Penari Tanpa Kepala, penulis Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Di kaki Gunung Merapi, berdiri sebuah pesantren tua yang telah berabad-abad menyaksikan berbagai kisah. Namun, tidak ada yang lebih menakutkan daripada legenda penari tanpa kepala. Malam hari di pesantren ini, terutama saat bulan purnama, diselimuti aura, mencekam, keheningan malam, hanya dipecahkan oleh gemersik daun dan suara serangga menambah rasa cemas bagi santri yang baru datang. Pada malam yang dingin, nan cerah, 3 santri baru, yaitu Ahmad, Farhan, dan Rizal, tiba dengan penuh semangat. Mereka belum menyadari bahwa malam itu akan membawa mereka menghadapi sebuah legenda yang menghantui setiap sudut pesantren. Kamar yang mereka tempati terletak di bagian belakang pesantren, dekat dengan hutan jati yang gelap. Suasana di kamar terasa tenang, tetapi ada sesuatu yang meresap ke dalam udara malam, merayap dari luar, seolah ingin mengusik ketenangan mereka. Farhan, yang dikenal dengan kegemarannya pada cerita horor, mulai bercerita tentang legenda yang sering didengar dari para santri senior. Suaranya yang penuh antusiasme membangkitkan rasa penasaran di antara mereka. Legenda penari tanpa kepala sudah lama beredar, kata Farhan, mencoba menyalakan api rasa takut di hati teman-temannya. Katanya, dia adalah seorang penari terkenal di pesantren ini. Namun, suatu hari, dia kehilangan kepalanya dalam sebuah tragedi yang mengerikan. Rizal, wajahnya memucat, bertanya, "Apa yang terjadi?" Konon, malam sebelum pernikahannya, dia dituduh berbuat sihir. Dia dibunuh, kepalanya dipenggal. Sejak saat itu, arwahnya sering terlihat menari tanpa kepala di malam hari. Terutama saat bulan purnama, jawab Farhan dengan nada suara yang menambah kesan misterius. Ahmad lebih skeptis, mencoba menenangkan teman-temannya. Ceritanya mungkin hanya legenda. Kita tidak perlu terlalu mempercayainya. Namun, malam semakin larut, ketenangan kamar perlahan-lahan berubah menjadi ketegangan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar, seperti langkah kaki lembut dan bunyi seruling yang melengking dari kejauhan. Dengan rasa takut yang mengikit, mereka membuka jendela kamar dengan hati-hati. Di luar, bulan purnama bersinar terang, menerangi halaman pesantren yang luas. Di tengah halaman, sosok perempuan tanpa kepala dan mengenakan kebaya menari dengan gerakan anggun, gerakan yang lembut, kontras dengan suasana menakutkan di sekelilingnya. Penari itu berputar-putar dengan elegan. Ini tidak mungkin, bisik Ahmad, suaranya bergetar penuh ketakutan. Itu penari tanpa kepala. Farhan dan Rizal merasakan ketakutan yang mendalam saat penari itu tiba-tiba berhenti dan berbalik ke arah jendela mereka, seolah-olah menyadari kehadiran mereka. Meski penari itu tanpa wajah, tetapi mereka seolah merasakan tatapan tajam yang menembus hati mereka. Kedinginan meliputi mereka dan mereka menutup jendela dengan gemetar. "Haruskah kita pergi dari sini?" tanya Rizal. "Tidak, kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang legenda ini. Mungkin ada cara untuk menghentikannya," kata Farhan, matanya penuh tekad. Hari berikutnya, ketiga santri memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang penari tanpa kepala. Mereka bertanya kepada para santri senior, tetapi banyak yang menolak berbicara atau hanya tersenyum sinis. Beberapa mengatakan ada hal-hal yang lebih baik tidak dibicarakan. Namun, mereka tidak menyerah. Di perpustakaan pesantren, mereka menemukan catatan lama tentang Nining, penari yang menjadi legenda. Catatan itu menceritakan bagaimana Nining, penari terkenal dan dicintai di desa tempat pesantren itu berdiri, mengalami nasib tragis setelah dituduh melakukan sihir dan dipenggal kepalanya. Tubuhnya dikubur
di halaman pesantren. Mungkin itulah yang menyebabkan arwahnya tidak pernah tenang. Dia sepertinya tidak bisa beristirahat dengan tenang, kata Ahmad. Setelah membaca catatan tersebut, kita harus melakukan sesuatu untuk membantunya. Malam bulan purnama berikutnya, mereka menyiapkan ritual doa bersama. Dengan hati berdebar, mereka pergi ke halaman pesantren, tempat di mana penari itu biasanya muncul. Saat bulan purnama bersinar cerah, suasana terasa dingin dan sunyi. Mereka menyalakan lilin dan mulai berdoa. Suara seruling yang aneh mulai terdengar dan langkah kaki lembut mendekat. Penari tanpa kepala mulai muncul lagi, menari dengan gerakan lembut, seolah mendengarkan doa yang mereka baca. Ini kesempatan kita, kata Ahmad dengan penuh harapan. Teruslah berdoa. Mereka melanjutkan ritual dengan semangat, membacakan doa dan melantunkan ayat suci. Penari itu berputar di sekitar mereka dengan gerakan lembut, seolah berterima kasih atas usaha mereka. Namun, suasana semakin menegangkan saat si penari berhenti dan menghadap ke arah mereka, seolah ingin menyampaikan pesan terakhir. Dengan mata terpejam, ketiga santri berdoa dengan sepenuh hati. Mereka berharap arwahnya Nining bisa beristirahat dengan tenang. Setelah beberapa saat, penari itu perlahan-lahan menghilang dalam kegelapan malam, dan keheningan kembali menyelimuti halaman pesantren. Keesokan paginya, suasana pesantren lebih tenang. Penari tanpa kepala tidak muncul lagi setelah malam itu. Ahmad, Farhan, dan Rizal merasa lega, bersyukur, karena usaha mereka membuahkan hasil. Mereka tahu arwah Nining akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, Ahmad, Farhan, dan Rizal menjadi santri senior di pesantren tersebut. Pengalaman mereka dengan penari tanpa kepala menjadi cerita yang sering mereka bagikan kepada santri baru. Cerita itu tidak hanya sebagai legenda yang menakutkan, akan tetapi juga pengingat akan keberanian, empati, dan pencarian kebenaran. Pada suatu sore, setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan mereka, ketiga sahabat ini kembali ke pesantren untuk menyelidiki lebih dalam tentang sejarah Nining. Mereka menemukan bahwa Nining bukan hanya seorang penari terkenal, tetapi juga seorang perempuan cerdas yang dicintai banyak orang. Namun, kecantikan dan bakatnya menimbulkan rasa iri dan konflik, terutama dari Kiai Umar yang merasa terancam oleh kemasyhurannya. Kunjungan mereka ke makam Kiai Umar di pekarangan pesantren mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Makamnya tampak terabaikan, menciptakan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar pengabaian. Malam bulan purnama berikutnya, mereka kembali melakukan ritual doa dengan harapan roh Nining akan mendapatkan ketenangan selamanya dan kebenaran akan terungkap. Penari tanpa kepala muncul lagi, tampak lebih damai dan bergerak dengan penuh rasa syukur dalam suasana mencekam. Tetapi penuh harapan itu, penari berhenti di hadapan mereka, menundukkan tubuhnya sebagai penghormatan terakhir. Setelah ritual, perubahan terjadi di pesantren. Perawatan makam Kiai Umar dilakukan dengan lebih baik, dan pesantren terasa lebih tenang kembali. Meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami misteri di balik tragedi Nining, mereka merasa telah melakukan sesuatu yang penting. Ketiga santri ini selalu mengingat pelajaran berharga dari pengalaman mereka, keberanian untuk menghadapi kebenaran, dan empati terhadap orang-orang yang menderita bisa membawa perubahan signifikan. Legenda penari tanpa kepala menjadi bagian dari sejarah pesantren. Tidak hanya sebagai cerita menakutkan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan, kebaikan, dan pencarian kebenaran yang tidak pernah pudar. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya.
Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.